Wasallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa Aliska Saputra, Dede Risma, Luna Febrianti, Fatma Yunita, masih semangat? Nas 82. Raja. Baik, teman-teman sekalian, hari ini coba kalian perhatikan di papan. Mari perhatikan gambar, beberapa gambar. Coba kalian analisa gambar ini sebelum kita masuk ke dalam pelajaran ini. Kira-kira gambar yang dapat tampilkan ini bisa kalian analisa kira-kira? Bisa? Bisa, kita lanjut. Ini kita integrasikan dia ke dalam keislaman. Ini ada dalam surat Ar-Rahman. Itu baginda siapa? Manusia. Ada malaikat yang selalu menjaganya. Kita ini dirinya atau dirinya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada petunjuk bagi mereka selain ini. Kita kaitkan dengan ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah mengetahui pengertian daripada mobilitas seperti yang ditanyakan tadi. Yang kedua, mempelajari jenis-jenis daripada mobilitas. Yang ketiga, mempelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kemudian sistem penilaian dalam pembelajaran
kemudian sikap tanggung jawab, kejujuran, kerjasama kalian, dan keaktifan dalam kelompok. Kemudian pengetahuan siswa mampu menyerap pembelajaran tentang mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, keterampilan siswa yang akan maju ke depan satu kelompok secara akan dikonsultasikan. Selanjutnya, pengertian daripada mobilitas sosial. Yang pertama, yang kedua, masing-masing kalian duduk bekerja. Sesungguhnya di sini buatlah contoh dari mobilitas sosial. Jenisnya adalah vertikal, kemudian horizontal, dan antar generasi yang sering kami temukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan masing-masing. Di sini kita hanya 5. Yang minimal ada 2 contoh. Sudah ada maksudnya.
Ya, ya. Kami minta dari kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya tadi. Dan kelompok 1 kami silakan. Mobilitasnya naik atau disebut dengan vertikal. Ada kadang-kadang mobilitasnya ke bawah. Kemudian ada horizontal. Horizontal ini mendatar. Kita juga yang ketiga antar generasi, perubahan antar generasi. Sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang 1 tahun terkecuali kaum itu sendiri atau siapa dia sendiri yang akan merubah nasib. Termasuk kalian. Kalau kalian nggak mau merubah nasib, berarti kalian untuk minggu depan kita akan belajar di materi lain, yaitu bagaimana langkah-langkah kita menuju bermobilitas untuk ya, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja daripada seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, sehingga akan kita peroleh mutu guru yang bagus, baik itu dalam memberikan pelajaran kepada anak-anak, karena kan jauh hari seorang guru itu harus mempersiapkan itu perangkat pembelajaran, media pelajaran guna untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Jadi setelah dilakukan supervisi ini, harapan saya agar nanti seorang guru itu akan lebih baik
lebih bermutu lagi dalam menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada anak-anak, sehingga pelajaran yang diberikan itu mudah dicerna dan dapat anak-anak memahami dengan baik. Kemudian daripada itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada supervisor yang telah mensupervisi saya, yaitu Bapak Waka Kurikulum, yaitu Pak Anhar, dan juga dibantu oleh beberapa rekan dari guru lain. Seharusnya pada hari ini yang mensupervisi saya itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Secara kebetulan beliau ada dinas luar sehingga digantikan oleh Bapak Waka Kurikulum. Pada Bapak Waka Kurikulum dan pada guru-guru lain yang telah membantu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.